Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Mapel Pendidikan Agama Islam. Sekarang ini kita belajar di bab 2, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab-kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu apa? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan juga ada suhuf-suhuf. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Steve alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa sih isi pokok-pokok kitab Allah itu? Di antaranya yang pertama ada akidah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada syariat, yakni ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Yang ketiga ada akhlak. Yang keempat ada janji, pahala, dan ancaman. Jadi kalau kita rajin beribadah tentunya ada pahala, dan kalau kita mengingkari tentunya ada ancaman. Dan yang kelima ada kisah-kisah terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kemudian kitab yang pertama adalah kitab Taurat, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di situ ada 10 perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam kitab Taurat. Yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menyembah patung, larangan menyebut Allah dengan sia-sia, dan sampai yang ke-10, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah ada kitab Zabur yang diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Isa alaihissalam. Ada 4 isi dari kitab Injil itu. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat, menghapus hukum dalam kitab Taurat, dan yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat tentunya yang kita imani sekarang ini adalah kitab Al-Quran diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu ada akidah, keyakinan maksudnya, keimanan, kemudian ibadah, syariah, akhlak, tarikh, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Kemudian kita bagaimana sih Pak cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Yang pertama, kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Quran, itu benar-benar memang
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian yang berikut, memahami kandungan kitab-kitab Allah. Kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam kitab Al-Quranul Karim yang kita imani sekarang ini. Kemudian bagaimana supaya kita menjadi generasi yang mencintai Al-Quran? Bahwa tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Itu menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin dan memahaminya setelah kita baca, dan mengamalkan isinya, dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, ciri-cirinya adalah memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran. Yang ketiga, dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setia waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Yang keempat, menjadikan nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Yang kelima, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran. Kemudian ada hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Kemudian kita pelajarkan apa yang didapat dari materi bab 2 ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala.